Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Mita Kaila Maensarani dengan NIM 2023 011053 dari kelas AKTB. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Berikut ini merupakan video penjelasan. Kita bahas jawaban soal pertama. Jadi asesmen GCG ini bertujuan mengukur sejauh mana prinsip tata kelola diterapkan secara konsisten. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat sejumlah tantangan yang membuat penilaian tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi atau organisasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tantangannya adalah keterbatasan data yang akurat dan juga transparan. Banyak perusahaan belum memiliki dokumentasi tata kelola yang rapi atau menyediakan informasi secara lengkap. Nah, ketidaklengkapan data ini membuat penilaian menjadi bias, terutama pada aspek yang mensyaratkan bukti formal seperti dokumentasi kebijakan, laporan komite, dan juga risalah rapat. Nah, tantangan yang kedua, adanya potensi self-assessment yang bias. Jadi sebagian penilaian GCG itu dilakukan melalui mekanisme self-assessment, yang mana ini rawan bersifat terlalu optimistis karena perusahaan itu cenderung menampilkan kondisi yang terbaiknya. Akibatnya apa? Skor ini bisa tampak tinggi tapi tidak sepenuhnya mencerminkan dari realitas operasional perusahaan. Lalu tantangan yang ketiga, ketidakkonsistenan implementasi versus dokumentasi. Nah, perusahaan itu seringkali memiliki kebijakan tata kelola yang terlihat baik secara formalnya, akan tetapi dalam implementasinya itu sebenarnya tidak berjalan secara konsisten. Nah, perbedaan antara apa yang tertulis dan apa yang dilakukan ini akan menjadi hambatan yang cukup besar bagi asesmen yang objektif. Lalu tantangan selanjutnya yaitu kapabilitas dan independensi dari asesor. Nah, penilaian yang efektif ini tentunya membutuhkan asesor yang kompeten, juga memahami dinamika organisasi, dan juga benar-benar independen. Ketika asesor ini memiliki kedekatan dengan perusahaan atau kurang memahami konteks bisnis, objektivitas penilaian itu tentu saja berpotensi terganggu. Nah, lalu kita ada juga tantangan yang selanjutnya, yaitu kompleksitas dari struktur organisasi. Nah, suatu perusahaan dengan struktur yang rumit, itu misalnya banyak anak usaha atau perusahaan lintas negara, itu akan menyulitkan proses pelacakan penerapan prinsip GCG secara menyeluruh. Nah, variasi praktik antar unit usaha ini akan dapat menimbulkan yang namanya inkonsistensi dalam hasil asesmen. Lalu tantangan yang keenam, budaya organisasi yang belum mendukung transparansi. Nah, di sini GCG itu tidak hanya secara teknis saja, tapi juga budayanya. Nah, perusahaan dengan budaya yang tertutup itu enggan untuk mengungkap masalah atau misalnya memiliki hierarki yang kaku, cenderung mengalami hambatan dalam menunjukkan praktik GCG secara jujur dan terbuka pada saat asesmen. Ya, jadi itu merupakan tantangan-tantangan yang sering ditemukan dalam praktiknya. Lalu yang keempat, kita juga bisa meningkatkan literasi dan kompetensi tata kelola pada manajemen serta dewan. Nah, pelatihan berkala mengenai prinsip GCG ini dapat membuat seluruh jajaran memahami standar yang harus dipenuhi. Jadi ketika pengetahuan meningkat, kesadaran dan kualitas implementasi GCG juga dapat membaik, sehingga penilaian itu bisa lebih akurat. Lalu yang selanjutnya kita juga bisa membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas. Nah, asesmen ini akan berjalan efektif apabila perusahaan mendorong budaya yang transparan, yaitu siap diaudit, terbiasa mengungkap risiko, dan juga tidak menyembunyikan masalah operasional. Nah, budaya organisasi yang sehat secara langsung dapat memperkuat kualitas dari tata kelola perusahaan. Lalu untuk saran berikutnya yaitu mengintegrasikan teknologi informasi untuk pelacakan GCG. Nah, jadi sistem manajemen kepatuhan, digital board portal, dan juga governance dashboard itu dapat membantu perusahaan dalam memonitor implementasi GCG secara real time. Nah, teknologi-teknologi ini dapat memudahkan verifikasi data dan juga mengurangi manipulasi dari informasi. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.